Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama kembali untuk belajar bersama-sama tentang Sirah Nabawiyah. Kita sudah sampai pada tahap adwarud dakwah wa marahiluha, yaitu periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah itu menjadi dua periode. Yang pertama Daurul Makki atau periode Mekah yang berjalan kira-kira salasa asyrata sanah takriban atau 13 tahun. Yang kedua Daurul Madani atau periode Madinah berjalan kira-kira asro sanawat kamilah atau 10 tahun penuh. Nah, dari setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususannya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Nah, untuk Daurul Makki ini atau periode Makkah ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, marhalah dakwah sirriyah atau tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi berjalan kira-kira 3 tahun. Lalu yang kedua, marhalah i'lanud dakwah fi ahli Makkah, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari kenabian hingga akhir tahun ke-10. Lalu yang ketiga adalah marhalah dakwah kharij Makkah, yaitu tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 kenabian hingga hijrahnya Nabi ke Madinah. Nanti untuk periode Madinah akan dirinci di bab yang lain. Baik, kita masuk kepada jihadud dakwah. Jihad untuk berdakwah, yaitu yang tadi marhalah dakwah Syria yang selama 3 tahun. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasanya Mekah itu adalah sentralnya agama yang mensucikan berhala dan patung-patung. Nah, cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat. Maka dalam menghadapi kondisi seperti itu, tindakan yang paling bijaksana adalah tidak membuat mereka kaget dan gusar. Oleh karena itu, sangatlah lumrah jika Rasul itu menampakkan keislaman atau menampakkan Islam pada awal mulanya itu kepada orang yang paling dekat dengan beliau. Rasul menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik. Mereka pun mengenal Rasul secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Nah, maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau karena mereka merasa sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tarikh Islam, mereka tersebut disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Siapa saja mereka? Yang pertama itu yaitu Ummul Mukminin, istrinya beliau yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Lalu pembantunya beliau Zaid bin Harisah bin Syurahbil al-Kalbi. Anak pamannya Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali itu masih sangat kecil. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan Rasul. Lalu Rasulullah juga menyeru sahabat karibnya untuk masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah.
Abu Bakar adalah seorang yang sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan juga ramah. Memiliki akhlak yang mulia dan juga terkenal. Kaumnya sangat banyak yang suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka Abu Bakar pun menyeru orang-orang dari kaumnya itu yang biasa duduk-duduk bersamanya itu untuk masuk Islam, yang tentunya yang dapat dipercaya ya. Nah, berkat seruan Abu Bakar, ada beberapa orang yang masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan al-Umawi, lalu Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, Zubair bin Awam al-Asadi. Lalu selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhriyah, dan terakhir yaitu Talhah bin Ubaidillah at-Taimi. Nah, lalu sekelompok kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah al-Habsi. Lalu disusul kemudian Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Beliau dari Bani al-Haris bin Fihr. Lalu ada lagi Abu Salamah bin Abdul Asad. Lalu Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi. Nah, Al-Arqam bin Abil Arqam ini rumah beliau itu yang biasanya dipakai untuk berkumpul, untuk mungkin untuk liqo begitu ya. Karena rumah beliau ini lokasinya tersembunyi, jadi akses ke sana cukup berliku-liku. Lalu selanjutnya ada Utsman bin Mahzun dan kedua saudaranya yaitu Qudamah dan Abdullah. Lalu ada lagi Ubaidillah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abi Manaf. Lalu ada lagi Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan juga istrinya Al-Khattab. Lalu ada lagi Habbab bin Al-Arab. Lalu ada lagi Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali dan masih banyak lagi. Mereka ini disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yang semuanya itu berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka itu lebih dari 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain yang disebutkan di atas itu belum diteliti lagi. Ibnu Ishaq pun berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Makkah dan banyak yang membicarakannya. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi yaitu as-sabiqunal awwalun tadi masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surah Al-Mudassir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun pada saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah menawan dengan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu. Berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan. Berisi ciri-ciri surga dan neraka. Yang seakan-akan itu keduanya tampak di depan mereka, membawa orang-orang mukmin itu ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Wa kana min awail
ma nazzalal amru bis shalah. Di antara wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat. Qala Maqatil bin Sulaiman, faradallahu fi awalil Islam as-shalah raq'ataini bil ghadah wa raq'ataini bil 'ashi. Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada awal Islam. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Qala Ibnu Hajar, kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra yusalli qit'an wa kadzalika ashabuh. Walakin ikhtalafa hal farada syai' qabla salawatil khams minas salawat am la. Fakila in farada kanat shalah qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Ibnu Hajar menuturkan sebelum Isra Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah sholat. Begitu pula para sahabat. Tetapi terdapat perbedaan pendapat. Adakah sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak? Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhai'ah secara mausul dari Zaid bin Harisah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaihi atahu Jibril fa'allamahul wudu'. Falamma faragha minal wudu' akhadha ghurfah min ma' fanadhaha biha farjahu. Yaitu bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajarkan wudu kepada beliau. Seusai wudu, jadi setelah selesai wudu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkannya ke kemaluan. Lalu Ibnu Hashim menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kanu idza haradat shalah dhahabu fi syu'ab fastahfu bi salati min qaumihim. Wa qad ra'a Abu Thalib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aliyan yusalliyani marrah fa kullu minhuma fi dhalik. Walamma arafa jaliyatul amr amarahuma bisibat. Ibnu Hashim menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi dan para sahabat itu pergi ke tempat yang terpencil lalu sembunyi-sembunyi untuk mengerjakan sholat. Suatu hari atau suatu kali Abu Thalib melihat Nabi mengerjakan sholat bersama Ali. Lalu Abu Thalib menanyakan sholat itu. Namun setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau, yaitu Nabi Muhammad dan Ali, agar menguatkan hati, meneguhkan hati jika suatu hari nanti akan diketahui oleh kaum yang lain. Baik, selanjutnya yaitu al-khabar ya belugha ila Quraisy ijmalan. Orang-orang Quraisy mendengar kabar agama Islam secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam itu sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Nah, di sini Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli, bodoh amat begitu. Karena mereka tuh mengira bahwasanya Nabi Muhammad itu hanyalah salah seorang di antara mereka yang peduli dengan urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan oleh Umayyah bin As-Salat, lalu Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Nah, namun lama-kelamaan
Ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun, dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini, telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan kepada mereka dan menyerang berhala sesembahan mereka. Baik, demikian ya penjelasan tentang jihadud dakwah dari marhalah ula. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.